Shalom, saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita di acara One Hope. There is only one hope in your life is Jesus Christ. Hanya ada satu harapan dalam kehidupan kita anak Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, di kesempatan hari ini saudara, ada kabar baik yang saya mau sampaikan lewat firman Tuhan. Tentunya kita tahu bersama sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki dua hal saudara. Pertama, kita dilahirkan sebagai anak-anak Allah. Kita adalah kepunyaan Tuhan. Kita dilahirkan di dunia ini, kita beriman kepada Yesus Kristus Tuhan, dan kita berkarya dalam hidup kita selama kita hidup. Dan tentunya ada yang namanya setelah di ujung kehidupan kita, ada yang namanya kematian. Yang namanya anak-anak Allah, kepunyaan Allah, tentu akan kembali kepada Bapa di surga. Nah, yang menjadi satu pertanyaan kita sebagai anak-anak Tuhan, apa tugas kita sebagai anak-anak Tuhan? Nah, sama-sama kita akan belajar apa tugas kita sebagai anak Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan. Sudah sediakan Alkitab. Kita akan buka saat ini firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-19 sampai 20. Berbicara mengenai amanat agung. Nah, demikian saudara. Karena itu pergilah, jadikan segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada tugas yang harus kita lakukan di dunia ini, yaitu amanat agung, ya, jadikan segala bangsa muridku. Hari-hari ini bagaimana dengan saudara? Marilah kita sebagai generasi muda, bahkan seluruh generasi yang ada sebagai anak-anak Tuhan, kita akan melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan dalam kehidupan kita. Jadikan segala bangsa muridku, ya, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka mengenai ketetapan-ketetapan Tuhan. Kita baru saja kehilangan seorang penyembah, worshipers, yaitu Melita Sidabutar, ya. Karya-karya lagu rohani yang sudah diciptakan oleh Melita sangat memberkati setiap gereja-gereja, bahkan setiap anak-anak Tuhan yang dipakai untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya yakin di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Saya percaya pertandingan yang baik sudah dilakukan oleh Melita Sidabutar, sehingga dia sudah mencapai garis akhir. Dia sudah menyelesaikannya dengan luar biasa. Ia telah memelihara iman. Mari kita belajar dari Melita Sidabutar lewat lagu-lagu yang diciptakannya. Melita selalu berbicara mengenai penyembahan, menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan dia selalu bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa, ya, sehingga Tuhan menuntun hidupnya. Kalau Melita dituntun Tuhan, ya, dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Begitu juga dengan kita semua yang menyaksikan program ini. Saudara juga bisa dipakai Tuhan. Mari hari-hari ini apa yang menjadi karya dari Melita kita lanjutkan untuk senantiasa kita sebagai penyembah-penyembah Tuhan, penyembah-penyembah yang benar, ya, menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Saya percaya, ya, di dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dalam kehidupan Melita, dia sudah melakukan yang baik dan luar biasa, ya. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia sudah melakukan sesuatu yang indah dalam hidupnya. Banyak kesaksian-kesaksian yang hebat yang kita dengar, sehingga semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, marilah kita hari-hari ini sebagai umat Tuhan gak perlu takut dengan namanya kematian. Karena di dalam firman Filipi 1 ayat 21 dikatakan, mati adalah keuntungan, hidup adalah Kristus. Jadikanlah hidupmu hari-hari ini melayani Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang. Hidupmu memuliakan nama Tuhan. Dan di saat kita mati, itu satu keuntungan besar. Karena apa? Karena ada mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan buat kita semua. Saya percaya Melita sudah disediakan mahkota kehidupan oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Atas nama masyarakat
Sulawesi Utara, Kota Manado, Kabupaten Minahasa Selatan, dan sekitarnya. Kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya pada keluarga dari Melita Sidabutar, Mama Papa, dan keluarga yang dikasih oleh Melita, yang ditinggalkan oleh Melita. Kiranya doa kami, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan, ketabahan. Bahkan saya yakin dan percaya Tuhan akan terus tuntun, Tuhan terus akan berkati keluarga yang ditinggalkan. Nah, buat kita sekalian yang menyaksikan program ini, marilah kita bangkit, kita lakukan hari-hari ini dengan kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan dan untuk senantiasa menyampaikan kesaksian-kesaksian kedahsyatan Tuhan, menyampaikan firman-Nya, kebaikan Tuhan kepada banyak orang, sehingga lewat kehidupan kita banyak orang bertobat, banyak orang dibaptis, banyak orang diubahkan Tuhan, dan banyak orang dimerdekakan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa di program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.